Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kembali mahasiswa Ibu? Jumpa lagi kita dalam perkuliahan Geometri Transformasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengenal, dan mengetahui bagaimana bentuk dari suatu transformasi sesuai dengan definisi yang dijabarkan pada masalah. Nah, selanjutnya mari kita lihat dan kita bahas bersama-sama tentang komposisi dan inverse dari suatu transformasi. Ya, tapi kalian juga perlu tahu bahwa makna dari komposisi ini adalah perkalian inverse. Perkalian transformasi, sedangkan inverse itu adalah balikan. Ya, mengingat kembali tentang inverse, maka mahasiswa Ibu harus mengingat kembali tentang adanya identitas dan membalikan itu sendiri sehingga nanti lebih paham ya apa sih yang dimaksud dengan inverse dari suatu transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Ini dia definisi dari komposisi transformasi. Ya, misal terdapat F dan G, yang keduanya itu merupakan transformasi. Ingat, kalau sudah dikatakan memenuhi transformasi, artinya dia memenuhi sifat surjektif dan injektif. Ya, di mana F dan G itu memenuhi ketentuan berikut. F itu transformasi dari bidang V ke bidang V itu sendiri, begitu juga dengan G, yaitu transformasi dari bidang V ke bidang V. Nah, maka komposisi dari kedua transformasi tersebut ditulis dengan G bundaran F yang didefinisikan G bundaran F itu yaitu G dioperasikan atau dikomposisikan dengan F yang memuat titik P, di mana titik P itu harus berada pada bidang V. Ya. Oke, baik, kita lihat. Jika F dari V ke V dan G itu dari V ke V, maka masing-masing suatu transformasi memiliki hasil berupa H. Hasil kalinya itu berupa H, ya, di mana H itu merupakan G bundaran F. Padahal tadi dari F dan G. Ya, kalau misalnya dalam diagram Venn yang kita kenal dengan fungsi dari A ke B, himpunan A ke himpunan B itu kan fungsi F dulu. Terus dilanjutkan ke himpunan C misalnya. Nah, itu kan komposisinya komposisi 3 komposisi. Nah, hasil kali itu justru dari kebalikannya ya. Nah, mari kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalnya ya, misalnya kita punya fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Ya, misalnya ini F, ini himpunan A, ya. Ini himpunan A, himpunan B, dan di sini ada himpunan C. Nah, maka dari A ke B ini misalnya disebut dengan fungsi F, Fx, ya, untuk masing-masing titik X. Nah, lalu dilanjutkan ke G. Misalnya ini fungsi Gx. Ya. Nah, dengan demikian mana yang dimaksud dengan G bundaran F itu adalah dari sini, dari C ini ke A. Ini yang disebut dengan G bundaran F. Ya. Bagaimana operasinya? Yaitu tetap dari F duluan yang kita operasikan, lalu baru ke G. Ya, paham sampai di sini ya, bahwa komposisi itu perkalian dan itu ilustrasinya seperti ini. Di mana dari A ke B ke C, operasi fungsi dari A ke B dulu, B dilanjutkan ke C. Nah, sedangkan komposisi yang dimaksud adalah dari C ke A, di mana ditulis dengan G bundaran F atau GFX. Oke, nah, selanjutnya mari kita lihat. Nah, kalau dia transformasi merupakan komposisi itu merupakan suatu transformasi, tentu komposisi itu juga memenuhi sifat surjektif dan injektif.
Ya, silakan dilihat apa yang dimaksud dengan subjektif dan injektif pada komposisi. Oke, di mana di situ nanti ada dua buah fungsi yang saling berkomposisi, ya kan? Selanjutnya dua buah fungsi itu nanti akan dioperasikan yang memenuhi sifat subjektif. Ya, seperti pada pembuktian di sifat transformasi, ya kan? Nah, bedanya di sini adalah transformasinya dua. Kalau kemarin transformasinya satu, kalau ini dua, karena kan perkalian biner. Ya, oke, ini bisa diikuti, juga bisa dibaca nanti di modul yang ibu bagikan. Nah, yang paling penting sekarang, mari kita lihat bagaimana ilustrasinya. Ya, nah, misal diketahui sembarang garis-garis. Ya, kalau dibilang garis tentu huruf kecil. Kalau dibilang titik pasti dia huruf besar. Ya, ada garis-garis nih sembarang garis G dan H serta ada titik-titik P dan Q. Nah, diminta gambarlah MG MHP atau MH MGP, ya, atau selalu gambarkan Q untuk MH MG R. Ya, mari kita lihat ilustrasinya. Oke, kita lihat. Nah, tadi diminta bahwa MG MH P. Lalu apa pula hasilnya kalau MH MG P. Nah, atau suruh cari titik Q, di mana Q adalah MH MG R misalnya. Ya. Nah, dari sini kita tahu ada huruf kecil. Notasi huruf kecil itu menunjukkan bahwa dia adalah garis. Kita garis sembarang. Sret. Misalnya ini garis G. Sret. Ini garis H. Ada titik P. Nah, ini titik P. P misalnya. Nah, bagaimana untuk soal nomor 1? Tentukan MH, MG, P. Ya. Nah, kalau dari sini, maka kita harus operasikan dulu atau komposisikan dulu dia dengan garis H. Ya. Kalau kita operasikan dengan garis H, ini garis H di sini, maka dia harus tegak lurus, ya, dan sama panjang. Nah, saya kira di sini ya. Maka di sini adalah P aksen. Jarak ini dan jarak ini sama panjang, ini tegak lurus. Oke. Nah, hasil dari sini adalah P aksen, ya. Maka di sini P aksen ini sama dengan MH dari P. Nah, ini cara menulisnya juga mahasiswa harus pelajari. Nah, selanjutnya hasil dari P aksen itu kita operasikan terhadap garis G. Nah, garis G kan ini. Nah, artinya dia tegak lurus dan sama panjang. Nanti mahasiswa gambarnya di garis grafik ya. Di kertas grafik biar bagus. Nah, ini terbalik. Ya. Ini ya. Nah, jadi di sini adalah hasilnya P aksen. Mana P aksen? P aksen adalah itu. Ambil warna dia biar menarik. Nah, ini adalah P aksennya. Oke, nah bagaimana dengan yang B? Yang B itu, misalnya ini berarti kita operasikan dulu P ini dengan G. Nah, hanya belakangan MH, MG, P. Nanti kita buat notasi yang berbeda ya. Nah, ini kan titik P-nya nih. Dioperasikan dulu dengan G. Maka dia ini belum tentu berpotongan ya. Kita anggaplah di sini misalnya
A lah ya, A misalnya. Ini sama panjang. Tegak lurus, tegak lurus. Ya. Jadi ini hasil dari MGP ini adalah A. Maka kita tulis seperti ini. MH dari A. Nah, baru selanjutnya si A ini kita komposisikan dengan H. Ini kebetulan dekat sekali dia ya. Dekat sekali. Nah, ini apa mau kasih nama A aksen boleh, B juga boleh ya. Yang kita ketahui B itu adalah hasil komposisi dengan garis H. Ya, jadi di sini kita tulis B. Oke. Nah, maka di sini untuk hasil yang nomor 2. Ini hasil nomor 1, ini hasil nomor 2. Oke, nah sekarang bagaimana dengan nomor 3? Disuruh cari Q. Q di mana di situ ada titik lain, titik R. Ya, dari permintaan soal dia kepingin tahu, kita ini tahu nggak dengan karena itu. Nah, kira-kira mau letakkan titik R itu di mana? Misalnya R-nya sini ya. Misal nih, R. Oke, maka R ini kan harus dioperasikan dulu dengan G, ya kan? Sini dapat R aksen, tegak lurus dan sama panjang, ya. Nah, selanjutnya kalau sudah di sini, kan, berarti di sini nanti MH dari R aksen, ya, ini R aksennya. Nah, nanti dari titik ini baru dioperasikan lagi dengan H. Ya. Sinilah R double aksen. Nah, sini R double aksen. Ya. Jadi begitu ilustrasi dari komposisi. Ya, bahwa dia tergantung kepada siapa yang dioperasikan. Kalau ke permintaannya pada H dulu, berarti kita operasikan pada garis H. Nanti kalau permintaannya pada garis G, maka operasi dari komposisi itu adalah pada garis G. Ya, oke, nanti Ibu akan berikan soal. Ini kan belum pada bidang ortogonal. Nanti kalau pada bidang ortogonal, tentu di sini ada koordinat-koordinatnya, berapa yang diinginkan soal. Makanya nanti mahasiswa harus menguasai tentang persamaan garis. Ya, nanti diingat kembali rumus-rumus dari persamaan garis. Oke, selanjutnya mari kita lihat lagi. Nah, setelah komposisi, sekarang mari kita ingat kembali tentang balikan. Ya, balikan itu erat kaitannya dengan identitas. Ada mahasiswa yang masih ingat kira-kira identitas dari operasi penjumlahan apa? Atau operasi perkalian apa? Ya, itu harus buka kembali ya. Seperti kita ketahui, misalnya dalam mata kuliah analisis real, itu ada operasi penjumlahan bilangan real, perkalian bilangan real. Tapi tidak ada pembagian. Kenapa nggak ada? Karena itulah yang merupakan balikan dari operasi biner tersebut. Ya, masih ingat kan apa balikan dari operasi penjumlahan? Oke, Ibu beri penyegaran sedikit. Mungkin ada yang sudah mulai agak lupa. Ya. Nah, kita mulai dengan operasi penjumlahan ya. Dulu. Operasinya kita ambil penjumlahan. Dan satu lagi perkalian. Kenapa demikian? Karena itu yang disebut dengan operasi biner. Nanti muncul kurang dan pembagian itu dari mana? Ya, nah, kita lihat. Misalnya 1 ditambah 1, hasilnya 2. 1 ditambah 2, hasilnya 3 ya. Kalau perkalian 1 dikali 1,
hasilnya 1. 2 dikali 3 hasilnya 6, dan demikian kan kalau perkalian kan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah penjumlahan itu identitasnya siapa? Sebelum kita ke inverse ya. Identitas itu adalah bilangan yang menyebabkan operasi itu menghasilkan dirinya sendiri. Misalnya gini, 1 ditambah berapa hasilnya 1. 2 ditambah berapa hasilnya 2. 3 ditambah berapa hasilnya 3. Berapa bilangan ini sehingga hasil operasi itu adalah dirinya sendiri. Itu juga dengan perkalian. 1 dikali berapa hasilnya 1. 2 dikali berapa hasilnya 2. 3 dikali berapa hasilnya 3. Nah, bilangan inilah nanti yang disebut dengan identitas. Identitas. Oke, ini juga nanti disebut dengan identitas. Satunya identitas penjumlahan, satunya identitas perkalian. Ini tambah ya. Oke, nah siapa di sini? Maka identitasnya adalah untuk penjumlahan 0 ya. Terus untuk perkalian 1 ya. Karena 1 ditambah 0 hasilnya 1, 2 ditambah 0 hasilnya 2, 3 ditambah 0 hasilnya 3. Sedangkan 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali 1 hasilnya 3. Dengan demikian identitas itu hanya masing-masing operasi itu 1. Seperti ibaratnya identitas kita ya. Ada berapa identitas kita? Ya 1. Mau orangnya yang tinggi, yang panjang, yang bulat, yang pesek, nah itu tetap dia identitasnya 1 ya. Oke, paham ya sampai sini. Nah, bagaimana dengan inverse? Nah, kalau inverse itu itu pisahkan di sini supaya mahasiswa tidak bingung. Nah, kalau inverse itu balikannya. Ya, karena namanya balikan berarti katakanlah penjumlahan suatu bilangan jika ditambah dengan dioperasikan dengan balikannya maka malah menghasilkan identitas. 2 ditambah berapa menghasilkan identitas. 3 ditambah berapa menghasilkan identitas. Nah, itulah makna dari identitas. Perkalian bagaimana? Sama. 1 dikali berapa menghasilkan 1. 2 dikali berapa menghasilkan 1. 3 dikali berapa menghasilkan 1. Makanya antara identitas dan inverse itu dia sekawan. Ya. Nah, jadi siapa nih balikannya? 1 ditambah berapa hasilnya 0? Minus 1. Ya. 2 ditambah minus 2. 3 ditambah minus 3. Nah, dengan demikian, apakah 1 dengan minus 3 bisa menghasilkan 0? Apakah 2 dengan minus 1 menghasilkan 0? Tidak. Dengan demikian, inverse itu juga hanya 1 untuk setiap bilangan. Ya, 1 inverse-nya min 1. Nggak ada lagi selain min 1. 2 inverse-nya min 2. Tidak ada selain min 2. Ya, jadi inverse itu balikan. Nah, kalau perkalian gimana? 1 yang menghasilkan dikali berapa dapatnya 1? Oh, Bu, ini dikali 1. Oke. 2 supaya kali berapa supaya dapat 1? 1/2. 1/2. Ini artinya 1/1 ya. 3 dikali dengan 1/3, hasilnya 1. Kan tidak ada inverse dari 3 itu selain 1/3. Hasilnya hanya 1/3. Karena hanya itulah bilangan yang menyebabkan dia hasilnya menjadi identitas. Ya. Oke, itu ingat kembali tentang konsep dari inverse. Nah, sekarang apa yang Bu ingin tunjukkan dalam transformasi yaitu kita lihat kembali slide kita.
Dalam transformasi balikan itu dia tidak jauh berbeda, ya. Jadi kita lihat misalnya, ini contoh nih soal pada sebuah sistem ortogonal, ya, terdapat garis G, Y sama dengan X, garis H, Y sama dengan 0. Tentukan P sedemikian hingga MGHP itu R-nya adalah 2,7. Nah, jadi ini kira-kira gimana ini ya penyelesaiannya. Mari kita lihat. Dibaca dulu soalnya supaya jangan lupa. Ada garis G, Y sama dengan X, garis H, Y sama dengan 0, MGHP adalah R 2,7. Tentukan P. Ya. Apa tadi yang diketahui? Garis G ya. Oke, kita mau tulis garis G itu garisnya adalah Y sama dengan X. Garis H itu Y sama dengan 0. Carilah titik P, di mana P adalah MG, MH. P sama dengan R, di mana R adalah 2,7. Betul nggak tuh soalnya? Kita lihat ya, jangan sampai salah. MH, MGP ya. Oke. MH, MGP. Nah, ini kita hapus. Permintaannya adalah MH, MG dari P. Itu hasilnya R. Nah, kira-kira gimana itu? Ini yang sudah ada koordinatnya nih. Ya. Nah, kita ketahui, misalnya ini kita buat ilustrasi sedikit. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, garis Y sama dengan X di sini ya. Y sama dengan X. Nah, kira-kira kalau titiknya di sini adalah 3,2, maka hasil pencerminan, hasil komposisinya di sini menjadi apa? Kebalikannya ya, 2,3. Ini perlu mahasiswa ingat kembali. Ini permisalan aja, artinya ini nanti kebalikannya. Oke, sekarang kita ke MH, MG, P itu adalah 2,7 hasilnya. Nah, atau hasilnya itu adalah R. Nanti R-nya kita masukkan nominalnya. Nominal, namanya duit. Ini ya R ya. Oke, kalau seperti ini, kita dengan memanfaatkan sifat inverse. Inverse itu kalau dioperasikan dengan suatu bilangan, maka akan menghasilkan identitas. Ya kan? Seperti ini. MH inverse, MG inverse, kita operasikan dengan MH, MG dari P. Ya. Nah, ini karena dia dioperasikan antara inverse dengan dirinya sendiri, maka nanti dia akan menjadi identitas dari P. Kita ketahui identitas itu nilainya tidak mengubah hasil. Ya. Nah, maka kalau sebelah sini tadi ada kita tambahkan sesuatu, ya kan? Maka juga harus kita tambahkan ke sebelah sini. Ya, jangan salah. Karena itu azasnya harus fair. MH inverse, MG inverse dari siapa? Di sini adalah R, ya, karena soal yang diminta adalah R. Nah, oke, artinya di sini P kita harus mencari MH inverse, MG inverse dari R. Ya, tinggal di sini P,
Karena dikali dengan identitas, nggak mengubah nilai. Berarti di sini MH inverse dari MG inverse R-nya adalah 2,7. Nah, kita lihat Y-nya di sini Y sama dengan X. Artinya kalau ada 2,7, ya kan? Maka kalau kita operasikan dengan Y, ya kan? Y-nya itu Y sama dengan X, maka dia menghasilkan apa? P sama dengan MH inverse. Ini kita tinggalkan dulu, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung pertama. Ya, kita kerjakan yang dalam kurung ini dulu. Nah, kalau kita jadikan dia ke arah inverse, ya kan? Bentar ya. Nah, jadi dia kan menjadi apa, teman-teman? R-nya adalah 2,7. MH inverse sama dengan MH. Bentar ya, kita tulis MH inverse sama dengan MH. Kenapa demikian? Terus MH inverse dari R itu sama dengan MH dari R. Ya, oke. Nah, artinya di sini ke G ya. Kalau di sini titik kita 2,7, ketika kita operasikan dengan garis G, itu menjadi titik apa? 7,2 kalau MG saja. Tapi kita perlunya inverse-nya. Kalau inverse-nya berarti dia menjadi balikan, jangan lupa. Ya, dia menjadi 2,-7. Bentar ya, Ibu cek lagi. Oke. Kalau dia dengan MG saja, dia menjadi 7,2. Ibu lupa. Bentar ya. Hapus dulu. Nah, ini MG dari R berarti MG inverse terus R-nya 2,7. Ya, kita buat aja misalnya di sini. Ada di sini 2,7. 2,7. Ya. Ini garis G. Nah, maka kalau kita operasikan, komposisikan, kalau dengan MG-nya saja menjadi, ini kan X sekarang di sini, lebih panjang X-nya kan, maka menjadi 7,2. Ya kan? Nah, sekarang kita akan balikan, inverse, kita inversekan, maka hasilnya adalah MH itu sendiri. Nah, makanya ini dia. Nah, ini kan baru MG-nya. Ini dari tadi R, ini titik R. Kita MG kan ke sini hasilnya. Rupanya balikan, dibalik lagi ke sini. Maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Maka MH inverse adalah 2,7. Oke, sampai di sini. Ini titik P-nya. Nah, selanjutnya MH 2,7 ini kita operasikan dengan MH inverse. Ya. Nah, jadi misalnya di sini hanya apa? Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti dia seperti garis pada sumbu X. Ya, ini garis H. Nah, kalau dia di sini operasikan dia dengan sumbu A, sumbu H, maka di sini hasilnya adalah min 7,2. Ya.
min 7,2. MH 2,7 ke sini. Nah, lalu kita operasikan dengan H, hasilnya adalah minus 7,2. Bu, kenapa enggak balik ke dirinya sendiri? Sebentar ya. Ini R-nya 2,7. Oke, 2,7. Kalau di MG oke, sebentar. 2,7. MG-nya 2,7 menjadi 7,2. Oh ya, ini MG-nya menjadi 7,2 ya. Ya, MG inverse itu kan sama dengan MG R ke G, MG berarti di sini hasil MG ini sama dengan hasil 7,2. Nah, sekarang 7,2 ini barulah kita komposisikan dengan sini. Ya, berarti di sini sebesar, tentu 7-nya tidak berubah ya, yang berubah adalah minus 2. Maka hasilnya adalah 7, minus 2. Oke, Bu, bingung Bu? Kita ulang sekali lagi. Oke, kita ulang ya. Kita clearkan dulu, clear all. Kita ulang sekali lagi, biar lebih paham. Ada garis Y sama dengan X, itu namanya garis G. Terus ada garis Y sama dengan 0, itu namanya garis H. Terus ada titik R, itu 2,7. Terus MH, MG, R, suruh tentukan P. Ya. Oke, kalau dia dikomposisikan dengan garis G, jika di sini X, Y, maka dia akan menjadi Y, X. Ya, melihat ini. Bu, kenapa bisa? Makanya bukan contoh tadi, misal di sini 3,2, ya kan? Di sini berarti kan 3, di sini 2. Maka bayangannya di sini menjadi 2,3. Ya, itu dasarnya. Nah, jadi kita disuruh cari titik P. P itu adalah MH, MG, R. Ya. Balik Ibu. Di sini yang R, di sini yang P ya. Hapus nih dulu. Oke. Nah, berarti di sini MH, MG, P sama dengan R. Nah, Ibu lewati tadi proses identitas ya, sehingga di sini tinggal P, di mana dia MG inverse
MH inverse dari P. Oh, kita lihat dulu. Ini MH, di sini MG. Nah, P sama dengan, kita operasikan yang MG inverse dulu. MG inverse dari 2,7. Nah, kan tadi ada pernyataan bahwa MG inverse sama dengan MG, sama dengan dirinya sendiri. Kenapa? Misal nih, di sini R, ya kan? Di sini adalah MH dari R. Lalu balikannya mana? Balikannya adalah balik lagi ke sini, ya. Makanya dia hasilnya sama dengan MG itu sendiri. Nah, maka MH inverse, ya. Kalau kita ada titik 2,7, ya kan? Jadinya kebalikannya menjadi 7,2. Untuk G dulu. Nah, selanjutnya gambar ya. Ini tadi 2,7. Sini misalnya. 2,7. Nah, terus bayangannya menjadi sekarang menjadi 7,2. Ini adalah asumsi garisnya, ya. Nah, sekarang kita komposisikan dengan H. H kan ini garisnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kan sama dengan sumbu X. Nah, maka hasilnya adalah di bawahnya. Ya, kalau di bawahnya berarti 7 tidak berubah, yang berubah adalah menjadi positif. Maka hasilnya adalah 7,2. Ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nanti diulang-ulang lagi apa yang sudah Ibu paparkan. Selanjutnya kita lihat ada yang perlu di-share. Oke, berarti itu satu contoh tadi. Silahkan nanti mahasiswa Ibu mengulang lagi. Dan pada pertemuan kali ini Ibu kasih tugas, ya. Tugasnya yaitu menyelesaikan masalah komposisi, transformasi dulu, komposisi dan inverse itu sendiri. Silahkan dicek di modul. Jangan lupa kumpulkan di laman LMS kita, LMS belajar kita di OpenSimka, supaya nanti Ibu pengecekan langsung di situ. Ya, selamat mengulang mahasiswa, selamat belajar. Silakan komen jika ada yang perlu didiskusikan. Dan Ibu akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru.